Pemirsa, beberapa waktu lalu Direktur Tindak Pidana Umum Polri secara resmi telah menghentikan penyidikan terhadap kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Namun pekan kemarin, kasus ini disuarakan kembali oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Pernyataan Komnas HAM pun kemudian memunculkan kegaduhan baru. Terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan ekstrajudisial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Di sini mereka tidak berpihak kepada korban. Hati-hati, jangan lempar batu sembunyi tangan kalian. Bisik-bisik tetangga, jangan langsung dicatat, diumumkan. Ya tolonglah, jangan membuat kegaduhan. Gitu. Proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat telah digelar Selasa 30 Agustus 2022. 78 adegan pun telah diperagakan oleh kelima tersangka. Masing-masing Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Awalnya publik berharap proses rekonstruksi ini akan memperjelas pemicu terjadinya pembunuhan berencana ini. Tapi nyatanya motif pembunuhan ini masih belum terang benderang. Kabar mengejutkan tiba-tiba muncul pasca rekonstruksi. Tepatnya setelah Putri Chandrawati diperiksa sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya pada Rabu 31 Agustus 2022. Sehari setelah pemeriksaan Putri Chandrawati, Komnas HAM dan Komnas Perempuan tiba-tiba mengumumkan hasil investigasinya. Komnas HAM menyebut telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua saat di Magelang. Dan hal itulah yang menjadi penyebab Brigadir Joshua dihabisi. Temuan faktual dalam peristiwa kematian Brigadir J disampaikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan ekstrajudisial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara detail karena terdapat banyak hambatan, yaitu adanya berbagai tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pernyataan Komnas HAM sontak membuat kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua geram. Dalam pembuktian hukum pidana harus lebih terang daripada cahaya. Bagaimana dia mau mengorbankan institusi Polri untuk mengambil beban tanggung jawab dari rekomendasi sesat hanya satu orang saksi. Dan saya lihat di sini mereka tidak berpihak kepada korban. Mereka tidak tahu bagaimana sulitnya kami untuk memulihkan nama baik keluarga dan korban. Hati-hati. Dan sekarang mana buktinya, nggak ada yang nongol. Jangan lempar batu sembunyi tangan kalian. Di sisi lain, orang yang paling terpukul atas pernyataan Komnas HAM ini adalah keluarga Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Mereka heran kenapa dugaan pelecehan yang proses penyidikannya telah dihentikan tiba-tiba muncul kembali. Keluarga pun mendesak agar Komnas HAM dan Komnas Perempuan memberikan bukti kuat soal tudingannya itu. Kami minta ya ke Komnas HAM ya bukti-bukti yang akurat. Contoh kecil aja ya di Magelang, di rumah Magelang mungkin nggak ada CCTV ya. Tolong dong ditunjukkan kebenarannya. Jangan cuman omongan Bu PC ya yang didengarkan ataupun omongan si Kuat.
Kalau omongan bisa aja ya bilang ini itu, tapi bukti yang paling utama ya. Bukti itu yang bisa pedoman kita. Kalau memang betul-betul almarhum melakukan itu, kasih bukti yang akurat. Bukan hanya kuasa hukum dan keluarga. Pernyataan Komnas HAM soal adanya kekerasan seksual yang terjadi di rumah pribadi keluarga Ferdi Sambo di Magelang juga membuat banyak kalangan bertanya-tanya. Lalu benarkah peristiwa kekerasan seksual itu ada? Atau ini hanya akal-akalan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf semata agar mendapat keringanan hukuman? Banyak pihak yang menilai Komnas HAM dan Komnas Perempuan kebablasan dalam memberikan rekomendasi soal adanya kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Joshua. Apakah ini salah satu bentuk strategi Putri Chandrawati agar ia bisa selamat dari hukuman berat yang mengancamnya? Terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan ekstrajudisial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Di sini mereka tidak berpihak kepada korban. Hati-hati, jangan lempar batu sembunyi tangan kalian. Bisik-bisik tetangga, jangan langsung dicatat, diumumkan. Ya tolonglah, jangan membuat kegaduhan. Gitu. Beberapa waktu lalu, penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat telah dihentikan tim khusus Bareskrim Polri yang menangani kasus ini. Mungkin Anda pun masih ingat pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polri, Andi Rian Jayadi, tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 Junto pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama. Terlapornya adalah Nofriansyah Joshua. Perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Lalu kenapa kasus ini tiba-tiba muncul kembali? Dugaan ini disuarakan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan sehari setelah istri Irjen Pol Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, diperiksa sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya. Ya, sejak awal hingga pemeriksaan kedua pekan kemarin, Putri memang tetap pada pendiriannya kalau ia merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Bukan hanya keluarga dan kuasa hukum, sejumlah kalangan pun ikut menanggapi soal pernyataan Komnas HAM. Dalam kasus pembuktian, dalam pembuktian untuk tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana susila, dan tindak pidana apapun juga di Indonesia, tidak ada pembuktian terbalik. Jadi jangan menanya kepada keluarga atau kepada Yosua, buktikan bahwa kamu tidak berbuat. Tidak begitu. Kalau dia memang disangka berbuat susila, buktikan. Mana buktinya? Ternyata hanya ada keterangan saksi. Itu pun ya, tanda petik ya, benar apa enggak, bohong apa enggak. Keterangan saksi 1.000 orang pun itu enggak ada nilainya kalau hanya itu saja. Keterangan lain enggak ada. Nah ini harus dipahami oleh Komnas HAM. Bisik-bisik tetangga jangan langsung dicatat, diumumkan. Ya tolonglah kita, apalagi lembaga-lembaga resmi, jangan membuat kegaduhan gitu. Sementara itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM agar penyidik mendalami dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua tidak akan mengganggu jalannya proses penyidikan. Karena rekomendasi tersebut bisa diabaikan.
rekomendasi itu apa sih? Hukumnya rekomendasi itu boleh diterima, boleh tidak. Itu dulu, dia nggak mengikat. Jadi rekomendasi tidak mengikat pihak kepolisian, bisa diabaikan. Juga nggak bisa kalau diabaikan rekomendasi dari Komnas HAM oleh Kapolri, nggak bisa juga mereka melakukan upaya gugatan ke PT UN, nggak bisa. Nggak bisa. Namanya rekomendasi, bisa diterima, bisa tidak. Beda kalau perintah atasan, itu lain persoalan kan. Komnas HAM kan bukan atasan dari kepolisian. Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menilai pernyataan Komnas HAM soal adanya dugaan kekerasan seksual bisa dijadikan bahan untuk membela diri oleh Putri Chandrawati di persidangan nanti. Bagi saya narasi itu sama sekali tidak bermanfaat baik bagi mendiang Brigadir Y maupun bagi PC. Bagi Brigadir Y, karena dia sudah berpulang, maka praktis dia tidak bisa membela diri kan. Tidak bisa membangun kontra argumentasi, tidak bisa mendebat, tidak bisa mengoreksi. Jadi seolah-olah dia akan terabadikan selama-lamanya dalam stigma. Stigma sebagai orang yang sudah menjahati istri komandan secara seksual. Nah, itu bukan stigma yang menyenangkan, stigma yang amat sangat buruk gitu. Nah, demikian pula bagi PC. Narasi kekerasan seksual itu juga tidak ada manfaat finansial sama sekali buat dia. Kalau dia betul-betul korban, maka semestinya dia berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi. Tapi ada syaratnya. Agar korban kekerasan seksual bisa mendapat restitusi dan kompensasi, harus ada terlebih dahulu vonis bersalah terhadap pelaku. Nah, sekarang pelakunya siapa? Tidak ada. Anggaplah Brigadir Y, sekali lagi anggaplah ya. Karena dia sudah meninggal, maka mustahil narasi kekerasan seksual itu bisa ditingkatkan menjadi sebuah kasus hukum. Tidak akan jadi kasus hukum, berarti tidak akan ada persidangan. Kalau tidak ada persidangan, maka niscaya tidak akan ada vonis. Kalau tidak ada vonis, maka mustahil pula ada restitusi dan kompensasi bagi PC. Saya mulai membaca ini arahnya. Sepertinya pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan bahwa diduga mendiang Brigadir Y sudah melakukan kekerasan seksual terhadap PC, ini akan menyediakan amunisi bagi PC untuk melakukan pembelaan diri di persidangan nanti. Belum ditahannya Putri Chandrawati, meski ia telah berstatus tersangka, serta disuarakannya lagi kasus dugaan kekerasan seksual oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan, menjadi tanda tanya besar. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana, namun Putri Chandrawati hingga kini belum ditahan. Rasa kemanusiaan karena masih memiliki anak di bawah umur dijadikan sebagai alasan pihak keluarga menilai polisi telah menciderai rasa keadilan. Terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan ekstrajudisial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Di sini mereka tidak berpihak kepada korban. Hati-hati, jangan lempar batu sembunyi tangan kalian. Bisik-bisik tetangga, jangan langsung dicatat, diumumkan. Ya tolonglah, jangan membuat kegaduhan. Gitu. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, namun hingga kini Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, masih juga belum ditahan. Putri hanya dikenakan wajib lapor. Terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP, itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil. Tetapi diberikan wajib lapor 2 kali seminggu. Nah, dan juga Ibu Putri sudah dicekal, jadi nggak mungkin kemana-mana lah. Kami menjamin Ibu Putri akan kooperatif setiap ada pemanggilan untuk pemeriksaan sampai dengan tahap persidangan. Hal ini tentu mencederai rasa keadilan pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Inilah yang saya bilang tidak adanya keprihatinan atas kondisi ini ya, moral dan penegakan hukum di bangsa ini. Apa kata Komnas HAM dan Komnas Perempuan? Mereka mengatakan bahwa ini adalah terobosan. Ini adalah penerapan hukum baru agar wanita-wanita lain nanti diperlakukan sama seperti PC. Apa-apaan ini? Kenapa kok contohnya harus istri jenderal? Dulu-dulu kemana mereka ketika FA ditangkap, ditahan? Pada saat AS ditangkap, ditahan ketika lagi proses hukum. Kemana mereka? Apakah mereka ada bilang bahwa kedua orang ini tidak berhak ditahan atas alasan kemanusiaan? Atas alasan anak? Tidak ada. Menyikapi hal ini, Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti berpendapat, tidak ditahannya Putri Chandrawati merupakan hal yang tidak wajar. Karena kasus yang menjerat Putri cukup berat dan perbuatan yang telah dilakukannya merupakan puncak dari sebuah kejahatan kemanusiaan. Kalau pertanyaannya wajar atau tidak wajar, itu pasti tidak wajar. Gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, kemudian tindak pidananya juga cukup berat sebenarnya, cukup keras gitu ya, pembunuhan gitu. Kalau menurut saya ini puncak dari kejahatan kalau pembunuhan itu. Namun demikian, ditahan atau tidaknya Putri tentu menjadi kewenangan penuh dari penyidik. Lalu, bagaimana dengan wanita-wanita lain yang pernah ditahan meski masih memiliki anak di bawah umur? Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril pun ikut menyikapi soal belum ditahannya Putri Chandrawati dalam kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kalau kita simak, PC ini tidak ditahan dengan 2 alasan. Pertama, karena dianggap tidak stabil, dalam kondisi tidak stabil, dan yang kedua karena punya anak yang masih kecil. Pertanyaan saya, tidak stabilnya seperti apa? Setiap orang yang bermasalah dengan hukum, setiap orang yang duduk di kursi pemeriksaan di kantor polisi, setiap orang yang duduk di kursi terdakwa, apalagi setiap orang yang membayangkan hukuman mati, pasti akan masuk dalam kondisi tidak stabil. Yang kedua, terkait dengan alasan masih punya anak. Harus saya garis bawahi ya, yang namanya ruang tahanan dan lembaga pemasyarakatan memang bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak. Itu bukan tempat yang ideal. Tapi di negara-negara yang menurut saya rezim pemasyarakatannya lebih maju daripada kita, justru mereka memfasilitasi, menyediakan sarana dan prasarana baik bagi tahanan maupun narapidana yang masih punya anak dan mau mengasuh anak mereka di dalam ruang tahanan. Jadi, kalau kita mau belajar dari negara-negara yang lebih maju tersebut, maka konsekuensinya adalah Polri dan Kementerian Hukum dan HAM harus mulai sejak sekarang renovasi itu rutan mereka, renovasi lapas mereka agar siap menerima kehadiran PC maupun para ibu lainnya yang bermasalah dengan hukum dan pada saat yang sama masih ingin mengasuh anak mereka. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kini telah tiada. Karenanya tak ada cerita pasti soal kebenaran kasus pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Hanya cerita seorang tersangka yang sekarang ini didengar. Perjalanan kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh mantan Kadif Propam Verdi Sambo sepertinya masih panjang dan berliku. Kita lihat saja bagaimana akhir dari cerita ini. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.